Langit tanpa jernih itu akan terbelah. Bumi tanpa ketenangan akan tergoncang. Dewa tanpa kesaktian akan lenyap. Lembah tanpa keasrian akan suram. Kehidupan tanpa perkembangan akan musnah. Raja tanpa keluhuran akan diturunkan. Jadi ini adalah kebalikan dari yang tadi. Langit tanpa kejernihan akan terbelah. Artinya sekarang ini kita lihat ya, atmosfer sudah kita rusak. Dan es di kutub utara, kutub selatan tuh mulai mencair. Dan kehidupan sekarang ini, bumi tanpa ketenangan mulai tergoncang. Bencana terjadi di mana-mana. Ketika langit dan bumi tidak lagi ada taunya, maka bencana pasti akan datang. Itu tidak bisa dihindari. Lalu bencana itu datang karena sebab apa? Sebab hati manusia. Manusia dengan keserakahan, dengan ketidaksadaran dia menciptakan banyak sekali bencana dan perubahan. Misalnya saja kita yang harusnya ekosistem yang tidak boleh dirusak sekarang sudah dirusak oleh manusia. Kesuburan tanah diberikan pupuk, kemudian polusi, kemudian peperangan menyebabkan tanah menjadi tandus. Kemudian penebangan hutan juga menyebabkan bencana, pemburuan hewan untuk makanan manusia, keserakahan manusia juga menyebabkan rusaknya ekosistem. Penambangan yang menggunakan alat-alat modern itu benar-benar tanpa memikirkan, mengembalikan keasriannya, menyebabkan semesta ini menjadi tidak lagi ada kejernihan dan ketenangan. Langit dan bumi kita rusak kejernihan dan ketenangannya. Maka apabila bencana banyak, itu sudah pasti akan terjadi. Bencana itu terjadi karena hati manusia itu yang tidak lagi memahami tujuan hidup sebenarnya, kecuali bersenang-senang, mengutamakan keakuan, hidup dengan keserakahan, hidup dengan ambisi yang berlebihan. Maka langit dan bumi pun akan kehilangan keseimbangan. Manusia tidak lagi bisa diayomi oleh langit dan bumi. Karenanya itu proses saat sekarang ini dikatakan proses akhir zaman. Proses akhir zaman ini apakah kehendak Tuhan? Bencana yang didatangkan, penyakit dan mara bahaya, apakah datang dari kehendak Tuhan? Tidak demikian. Laumu setiap saat pun bersedih dengan keadaan ini. Hanya karena kita yang tidak sadar, kita yang mendatangkan semua bencana ini dan memohon kepada Tuhan dan para Buddha untuk menyelesaikannya. Tanpa sadar bahwa permohonan yang kita ajukan pun dengan terus tidak berhenti untuk melakukan hal yang membuat bencana berikutnya. Jadi kalau Laumu dan para Buddha menghentikan bencana, sementara kita tidak menghentikan perbuatan yang menciptakan bencana, maka apalah gunanya. Kemudian dewa tanpa kesaktian maka akan lenyap. Jadi dewa itu juga ada batasannya. Bisa lahir sebagai dewa karena pahala ketika menjadi manusia. Ketika dewa itu Qi Tong Nian timbul keinginan macam-macam, dia akan langsung lenyap dari alam dewa dan akan langsung lahir ke dunia atau ke alam lain. Lembah tanpa keasrian akan suram. Jadi kalau ini kita umpamakan adalah pintu suci kita. Ketika kita sudah ciutau, kita tahu pintu suci kita. Tetap waktu kita ciutau, Lao Tzu sudah membukanya dan sudah ada cahaya terang di sana. Tetapi kita tidak ada niat untuk membina diri. Membina diri kita tidak tahu arahnya. Kita hanya asal-asalan saja. Kemudian melaksanakan ketuhanan juga setengah hati, itu akan suram. Apa yang dimaksud dengan suram? Suram itu adalah tidak berkapasitas. Makin siutau makin bingung. Makin siutau makin banyak ujian. Makin siutau makin tidak tahu arahnya. Makin siutau makin jauh dari tahu.
Makin pantau, makin tidak bisa memaklumin orang lain. Makin pantau, makin tidak ada toleransi. Makin pantau, makin banyak kesombongannya. Demikianlah langit mengatakan bahwa lembah yang tidak ada keasriannya, keasrian di sini adalah kemurnian asal, yaitu roh suci kita. Lembah atau pintu suci kita, apabila kita tidak koneksikan dengan roh suci kita, dengan diri sejati kita, maka senantiasa akan suram, kehilangan kapasitas. Sesungguhnya kita setiap orang punya kapasitas yang tidak terbatas. Sesungguhnya kita bisa menuju kepada kehidupan di dunia laksana kehidupan para dewa-dewi. Tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada kerisauan, tidak ada ketakutan, tapi semuanya adalah sesuatu yang nyaman dan stabil. Kemudian kehidupan tanpa perkembangan akan musnah. Kehidupan yang hanya karena duniawi, hanya karena keinginan duniawi itu sendiri, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, seluruh bentuk yang kita punya, tidak ada satupun yang kekal. Kalau landasan kita adalah, oh ini harta saya, ini rumah saya, ini anak saya, ini jabatan saya, ini kehidupan saya, kita harus bersiap-siap. Karena tidak lama lagi setelah waktunya sampai, semuanya itu akan hilang. Karena memang pada dasarnya semua yang berwujud itu tidak ada yang kekal. Hanya kita pinjam pakai. Jadi kehidupan yang tanpa perkembangan, perkembangan ini adalah arah kepada yang sejati, itu pasti akan menuju kepada kemusnahan. Contoh yang paling gampang saja, kita ingin hidup sampai umur 100 tahun misalnya, bercita-cita seperti itu. Tetapi ketika cara hidup kita setiap hari adalah sembarang makan, tidur tidak tepat waktu, kemudian hidup dengan hura-hura, makan dan minuman keras dan lain sebagainya, itu tidak akan memungkinkan tubuh kita bertahan sampai usia 100 tahun. Kalau mau bertahan sampai usia 100 tahun, maka badannya ini harus bisa kembali kepada vitalitas yang baik. Tapi kalau kita sembarang menggunakannya, pasti kita bahkan akan membuat umur kita menjadi singkat. Itu yang dimaksud dengan musnah. Kemudian raja tanpa keluhuran akan diturunkan. Apabila seorang raja, pemimpin yang berhubungan dengan orang banyak, dikatakan dia mewakili firman Tuhan. Seseorang yang mewakili firman Tuhan tidak berarti dia adalah Tuhan. Mewakili firman Tuhan itu, dia mempunyai keluhuran yang setara dengan Tuhan. Dia mengumpamakan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki langit haruslah menjadi utama, yang harus terjadi, yang harus dijalankan. Bukan apa yang menjadi keinginan pribadi dia. Apabila seorang raja tidak lagi menghormati keluhurannya, tidak lagi menggunakan teknya, tidak lagi menghormati kehendak Tuhan, maka dikatakan dia tidak akan punya firman. Tidak ada firman-Nya, akan ditarik firman-Nya. Langit dan bumi tidak mendukung, para dewa-dewi tidak mendukung, manusia tidak mendukung, maka raja yang demikian ini akan digulingkan. Begitu juga kalau ini diumpamakan pemimpin atau raja. Kalau kita diumpamakan ini sebagai kepala keluarga juga harus punya. Karena kita juga menjadi pemimpin di dalam keluarga kita. Kemudian slide berikutnya, kehormatan berlandaskan rendah hati, tinggi berlandaskan rendah. Karena itu raja dahulu menyebut dirinya diri yang dungu, atau saya yang bodoh, kurang luhur, tidak pantas. Itu adalah raja yang mempunyai kebajikan menyebut dirinya seperti itu. Ini namanya menggunakan rendah hati sebagai landasan. Lao Tzu beliau bertanya kepada kita, bukankah begitu? Karena itu kehormatan tertinggi adalah tidak merasa terhormat. Tidak memilih untuk menjadi cemerlang bagai batu permata, tetapi sederhana seperti batu biasa. Para bijaksana yang Hoshi hormati, kehormatan yang berdasarkan rendah hati itu baru bisa bertahan, baru bisa dihargai oleh orang banyak.
Tetapi apabila seseorang di dunia ini menjadi tinggi hati atau sombong, berarti dia menempatkan dirinya jauh di atas orang lain. Di dunia ini orang seperti itu tidak akan disukai. Apalagi ketika orang sombong dan kemudian memandang rendah kepada orang lain. Siapa di dunia ini yang suka direndahkan? Tidak ada satu orang pun yang suka direndahkan. Karenanya itu ketika orang lain merasa direndahkan, maka tidak akan memberikan dukungan. Ketika manusia tidak memberikan dukungan, apakah langit akan memberikan dukungan? Tentunya tidak. Karenanya itu kehormatan berdasarkan rendah hati. Tinggi berdasarkan rendah. Dimisalkan sekarang ini kita mendidik anak-anak ya. Kita orang-orang sekarang ini kalau Hosea menilainya ini luan-luan. Itu luan-luan itu artinya hilang arah, sembarangan aja. Kenapa? Orang sekarang ini ada satu kebiasaan yang sangat aneh sekali, yaitu misalnya ibu dia panggil anak perempuannya kakak, cici. Terus kemudian panggil anak lakinya koko. Kemudian panggil anak yang kecil dipanggilnya dede. Mungkin terus kemudian papi mami dipanggil. Yang istri panggil papi, yang suami panggil mami. Sebenarnya di sini ini kalau kita renungkan kembali, yang emaknya siapa, yang anaknya siapa, yang jadi kokoh siapa, yang jadi dedek siapa, itu semua sudah kacau. Berpikirnya bahwa itu bagus gitu, keren, kelihatannya akrab. Tetapi kalau lebih daripada beberapa tahun, dari kecil sampai besar, kita panggil anak kita koko, anak kita itu akan lebih besar haknya daripada kita sebagai seorang orang tua. Dia egonya akan lebih besar. Ya, kalau misalnya anak itu anak yang baik dan penyayang, dia mungkin masih nggak akan melampaui batas. Tetapi kalau anak itu datang dengan karma yang tidak terlalu baik, maka pada kenyataannya dia akan melakukan hal-hal yang melampaui batas, di mana dia akan jadi pemberontak. Dia tidak akan suka diatur. Dia merasa dari kecil saya sudah dipanggil koko, berarti saya yang harus dihina. Jadi ini namanya salah kaprah. Orang sekarang ini salah kaprah. Jadi anak tidak seperti anak, ibu tidak seperti ibu, suami tidak seperti suami, kemudian istri tidak seperti istri. Atasan tidak seperti atasan, bawahan tidak seperti bawahan. Jadi memang adalah 5 relasi yang sudah dihancur leburkan karena kearifan yang terbatas dari manusia di akhir zaman. Kalau raja di zaman dahulu menyebut dirinya sebagai orang yang dungu, kurang luhur, tidak pantas, mengapa justru bisa dikenang sepanjang masa? Karena panggilan ini mengingatkan kepada diri dia sendiri untuk introspeksi diri, untuk supaya bisa lebih mengutamakan kepentingan orang lain, tidak membangkitkan ego dan tidak membangkitkan ketidakluhurannya. Itu dinamakan rendah hati adalah sebagai landasan. Landasan supaya apa? Landasan untuk melakukan segala sesuatu hal dengan baik sehingga ada kehormatan yang tertinggi. Dan kehormatan yang tertinggi itu tidak merasa terhormat. Mengapa demikian? Karena kehormatan yang tertinggi itu berdasarkan keluhuran dari nurani. Berdasarkan keluhuran dari nurani, kepantasan yang memang seharusnya, maka itu dinamakan selaras dengan kaum. Jadi kalau misalnya kehormatan yang tertinggi itu tidak akan merasa harus dihormati. Tidak akan, walaupun dia sudah melakukannya, walaupun banyak orang yang menghormati beliau, tetapi beliau tidak akan merasa harus dihormati. Kita ambil contoh yang paling kita kenal adalah Maha Sesepuh kita. Seperti yang kita tahu, beliau selalu hidup sederhana, tetapi beliau adalah pemimpin umat seluruh dunia. Beliau adalah pelopor, tetapi beliau tetap hidup sederhana, beliau tetap menapak bumi,
Beliau tetap tidak berhenti belajar. Beliau tetap kalau orang lain lebih pintar, beliau pun tidak ragu untuk belajar dengan orang lain. Beliau tetap dalam keseharian hidupnya menghormati, mengenang bagaimana jasa para guru sehingga beliau mempunyai kehormatan yang tertinggi. Tetapi beliau sendiri tetap merasa semua itu tidak ada apa-apa karena semua itu dilakukan berdasarkan nurani. Orang lain yang melihat itu baru tahu, oh, orang yang sangat luhur, orang yang beliau itu adalah sangat luhur, sangat berkebajikan, sehingga bisa menjadi teladan bagi seluruh dunia. Seluruh dunia dengan sendirinya, dengan rela datang dan mencontohi, mendukung, dan meneladani beliau. Itu semua karena landasan beliau adalah tau. Tidak memilih untuk terlihat cemerlang. Jadi kalau berdasarkan roh suci kita tidak memilih untuk terlihat cemerlang. Kalau yang bisa pamer itu bukan tau. Tau yang sejati itu kita senantiasa introspeksi diri, senantiasa berhati-hati, senantiasa memberitahu kepada diri kita sendiri bahwa kita membina itu sampai kepada hal-hal yang mendetail dari kebiasaan buruk kita berusaha untuk mengenalnya. Setelah kita mengenalnya, kita baru bisa menghilangkannya. Baru kita bisa kembali kepada kapasitas kebudahan kita. Maka dikatakan bagaikan batu permata dibandingkan dengan batu biasa. Lao Tzu sini menyampaikan bahwa jadilah bagaikan batu biasa. Di sini artinya adalah mau batu permata ataupun batu biasa, sesungguhnya sama aja. Misalnya kita punya satu butir batu permata, berapa nilainya?